tidak berkesinambungan. Demikian perkenalan singkat saya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara pada hari Minggu ini, dan saya juga tidak lupa kami sekeluarga sebelum lewat satu minggu ini tetap juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari Minggu ini diangkat dari kitab Keluaran pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan ini. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah-tanah tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga perang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat, dan aku akan menjadi Allah, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu dan semua jemaat yang hadir dalam minggu hari ini, kalau kita dengarkan dari topik minggu Allah yang membebaskan, maka timbul suatu pertanyaan, apakah diri telah bebas? Coba kalau siapa yang berani mengangkat tangannya, aku telah bebas. Tak ada satu orang pun yang di dunia ini bebas. Apa sih kebebasan itu? Bebas dari penjajahan belum tentu. Bebas-bebasnya makin parah. Lalu apa sebenarnya bebas? Bapak dan Ibu, ketika engkau masih merasakan air mata yang bercucuran dari matamu, kenapa merasakan duka, kepedihan, dan pergumulan itu kok juga belum bebas. Ketika kau masih merasakan sakit akibat penyakit yang datang, dan penyakit itu berlanjut sampai begitu lamanya waktu, itu pun juga belum bebas. Ketika engkau masih susah tidur, walaupun uangmu banyak, tapi pikiranmu susah
khawatir, dan takut. Itu juga biasa. Dan tidak ada manusia satupun ini yang pernah bebas merasakan diri. Selalu dia akan diperhadapkan berbagai macam hal yang mungkin akan membuat ketakutan dalam dirinya. Lalu bagaimana kebebasan itu dapat diraih? Salah satunya ketika engkau mengenal siapa itu. Ketika engkau mengenal dari mana asal ulang. Ketika engkau melihat bahwa aku berasal dulunya dari orang-orang yang seperti ini. Itulah yang hendak diberitakan Paulus dalam episode dan dalam firman Tuhan yang menjadi pokok kita hari ini. Musa juga mengetahui baru berarti itu Tuhan yang kau suruh kepadamu, kau akan mengutus aku untuk membawa dan memberitakan firman-Mu kepada bangsa Israel. Dan dia mengenal siapa dirinya. Aku ini orang yang lari dari tanah Mesir, karena aku membunuh prajurit orang Mesir. Aku ini DPO, daftar pencarian orang Tuhan. Banyak orang juga tak lari dari orang positifnya. Akhirnya dibuka lagi tak masyarakat berhasil dari tadi dikejar-kejar dari tempat tinggalnya. Ketika dia sampai ke tanah yang dia tuju, dia berhasil. Dan itu juga yang dihadapi oleh Musa. Siapakah aku ini? Aku ini DPO Tuhan, jangan putus aku. Lalu dia juga mengenal kekurangannya. Tuhan, memang aku ini orang yang berpendidikan. Karena aku dididik di istana Firaun yang pada saat itu terkenal dengan tingkat pendidikan yang tinggi orang-orang Mesir. Tapi ada kekurangan. Aku tidak pandai, aku tidak cakap untuk berbicara diplomatis kepada seorang yang besar, Raja Firaun. Aku mau mengatakan, dia tahu. Dan ini menjadi renungan juga bagi kita. Belum tentu orang yang berpendidikan semuanya mengetahui. Pasti manusia selalu memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Alami Tuhan, ataupun aku bisa, aku mengetahui semuanya. Dan Tuhan menciptakan manusia ini berbeda. Tapi perbedaan itu saling memperlengkapi. Dan ini yang dirasakan dan ini menjadi pergumulan oleh Musa dan menjadi alasannya kepada Allah. Dia tahu itu berat tugas yang Tuhan berikan. Aku memiliki kekurangan dari orang yang daftar pencarian, orang yang hendak ditangkap dan akan dibunuh. Dan aku juga tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan menghadapi Firaun. Tapi Bapak dan Ibu, Tuhan tidak pernah memilih orang berlebihannya. Dan alami hajat hukummu, dan alami kehebatanmu yang ditinggi di mata. Dan kita lihat, mari kita lihat. Tapi itu adalah hak otoritas Allah memilih. Kenapa? Kalau Tuhan memilih manusia dengan kelebihannya, maka pujian Tuhan tidak akan terlihat di sini. Atas dia orang yang sudah bisa. Tapi bagaimana orang yang dipilih Tuhan yang tidak atas seluruh dunia dan memiliki kekurangan, tapi Tuhan pilih dan Tuhan mampukan, disitulah seperti nama ibu Epifanias. Apa Tuhan menunjukkan kuasa, Tuhan menunjukkan dirinya bahwa di hal yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang pertama kali kita melihat kekurangan.
Dan kalau Tuhan telah memilih, apapun yang terjadi, dia pasti akan memilih. Kalau dunia ini selalu menggagalkan, kalau Tuhan sudah berkehendak, kamu harus dan dia harus berpilih. Dan kita cara Tuhan menunjukkan kuasa yang besar. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bapak dan Ibu, banyak tugas yang diberikan Tuhan kepada dirimu. Tapi terkadang manusia selalu melemahkan dirinya. Manusia selalu merasa gagal karena kekurangan yang selalu dia lihat. Dan itu memang positif. Tapi jangan kekuranganmu menghambat kuasa Allah yang ada dalam diri. Jangan karena engkau merasa siapakah aku ini, dari mana asalku. Jangan aku ini. Kalau itu ada dalam dirimu, tetap katakan padaku. Kalau engkau telah memilih aku Tuhan, kalau engkau telah menetapkan aku, mampukan aku. Hal itu agama berniat. Banyak orang Kristen salah berdoa. Apa kesalahan orang Kristen berdoa? Tuhan, jangan berikan perkebunan kepada kami. Tapi saya jadi hukum. Bapak bisa tuh ampun hasilnya. Selagi kau hidup, maka air mata, kesusahan, dan penyakit selalu ada dalam dirimu. Jangan katakan Tuhan, jangan tiadakan. Aku tiadakan berbuat di dalam diriku. Tapi katakan ketika kau menghadapi persoalan hidup, Tuhan mampukan aku di segala kekurangan. Tuhan mampukan aku di kelemahanku. Kenapa Tuhan berempati pada hari Minggu ini mengatakan, itulah janji Tuhan kepada Musa. Musa, yakin kau, akulah Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dirimu. Kalau kau telah memegang kekristenanmu, Bapak dan Ibu, kau telah menyatakan aku percaya kepada Trinitas Allah, Anak dan Roh Kudus. Maka Tuhan mengatakan pada saat ini, akulah Tuhan yang tidak mengatakan kepada jangan engkau khawatir, jangan engkau takut akan apapun. Benar Tuhan. Bahwa Tuhan akan memampukan dalam doa. Ini yang pertama, berdasarkan Tuhan kepada Musa. Lalu kita lihat, apakah ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, akulah Tuhan, jangan engkau takut, aku akan memperoleh. Kita lihat bagaimana cara Tuhan memperoleh Musa. Ketika Musa seorang buronan, tapi dia bebas keluar masuk Mesir. Apakah dia ditangkap? Tidak. Apakah dia dihukum? Tidak. Ketika Musa juga dikatakan tidak tahu orang berbicara secara diplomatis, bukannya diskusi. Jadi berbeda Bapak dan Ibu berbicara dengan gubernur dengan berbicara dengan kawan-kawan yang akan bilang pasti berbeda. Terus misalnya Bapak kamu gitu kan? Berbeda cara kita berbicara, melihat waktu, tempat, serta selalu sedih. Berbeda kita berbicara di kulit dua, mana di kulit kopi, duduk di tinggi. Padahal itu semua berbeda. Suatu selalu marah, suatu hal yang mahal. Dan ini yang menjadi diperlengkapi oleh Tuhan. Maka Tuhan mengutus Harun kepada orang yang pandai cakap berbicara dan bini Musa. Tapi Bapak dan Ibu lihat, kalaupun Harun memiliki kelebihan daripada Musa, tapi tongkat kepemimpinan yang Tuhan berikan tidak boleh kepada Harun. Harun tidak pernah merasa aku lebih hebat daripada engkau. Walaupun kepemimpinan aku lebih hebat, tidak. Tapi tetap Harun merasa aku cuma pendamping yang diutus Allah mendampingi Musa. Maka itu yang dikatakan saling melengkapi. Agar apa yang Tuhan tugaskan itu tercapai. Tuhan memakai kelebihan dan kekurangan manusia.
Yang berikut mau kita lihat ketika Musa menjalankan perintah Tuhan, apakah langsung berhasil? Tidak. Panjang perjalanan. Dia harus menghadapi penolakan. Dia harus menghadapi kekhawatiran dan ketakutannya. Dia harus berjumpa dengan Firaun dan mengumandangkan perintah Tuhan. Tapi ketika dia menyuarakan perintah Tuhan, tidak langsung diindahkan oleh Firaun. Dan bahkan perkumpulan yang paling berat dia hadapi adalah memberitakan kepada bangsa sendiri, bangsa orang milik Tuhan. Banyak orang. Berada pemahaman pada saat itu. Ketika bangsa kalah dikalahkan oleh bangsa yang lain, maka itu Allah juga kalah. Dan pengharapan berputus asa itu ada begitu berat di tengah orang Israel. Bapak dan Ibu, pernahkah engkau putus asa? Tidak pernah, tapi di Boswal yang di sekitar sini. Pasti kita pernah putus asa. Mungkin apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akan merasa putus asa. Dan itu juga dihadapi oleh Musa. Dia pernah putus asa, bahkan dia pernah memperkumpulkan itu kepada Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Lihat bangsa begini. Mereka tidak mau mendengarkan aku. Sebentar itu saya matanya dipusatkan di sini. Sudah matanya. Yang banyak bangsa ini. Berpuntai menghadapi diri kita dulu, makin terberti sakit, bagus di dekat akhir. Panjang, ada waktunya, tidak seperti apa yang kita pikirkan seperti yang dipikirkan Musa. Oke, kau telah menyuruh aku. Musa sempat berpikir, ketika aku menjumpai Firaun, maka Firaun dulu hatinya. Ketika aku memberitakan firman kepada bangsa Tuhan, maka mereka akan percaya. Ternyata tidak. Berulang-ulang kali, bahkan dia menghadapi penolakan. Tapi Tuhan tetap menumbuhkan. Dan pada saat ini juga Tuhan menumbuhkan hati Bapak dan Ibu. Kalau engkau pernah merasa penuh dalam hati, kalau engkau merasakan lama cara Tuhan untuk membantu menopang dalam perjalanan hidupmu yang sulit. Ketika engkau merasa khawatir bagaimana menjalani tahun 2024 ini, karena banyak orang menafsirkan ada perang di sana sini. Ini masa-masa yang panas. Tapi ingatlah, Tuhan mengatakan pada saat ini, ada Tuhan bersama dengan engkau. Yang berikut, bagaimana aku akan merasakan kebebasan itu? Mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah satu hari berlepas diriku berjalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, jangan engkau memakai akal, jangan engkau memakai kekuatan dan pikiranmu sendiri untuk mengerti akan dunia ini. Ayat 400 kita bertiga. Siapa tahu satu jam dari bagaimana kita? Siapa yang tahu akan hari esok? Dan siapa yang tahu itu semua? Dan mengimani Tuhan itu berbeda dengan lagu nostalgia yang pernah kita dengar. Ya, pernah dibikin lagu nostalgia semua. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari lapatan, dulu. Ya, saya makin tinggi. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Bukan itu. Agak ada usaha. Buang pelan lagi. Bagaimana dengan orang itu? Dia banyak lihat dari sama cinta itu. Ada nggak orang kerja putri berdua? Ada kan? Punya anak lagi. Terus benar nggak ada dari mana Tuhan? Salah. Mengimani Tuhan juga seperti itu. Bukan dari mana.
bilang Tuhan dalam segenap hati. Karena apa yang kita lihat itu masih bisa mungkin mengkhianati. Apa yang kita lihat belum tentu itu baik. Kalau kita mau melihat Tuhan melalui mata penglihatan kita gagal. Karena kita tidak melihat Tuhan. Dan kalau kita mau melihat Tuhan dari mata hati, Tuhan itu bagaimana dari hati, maka itu akan menggerakkan pikiran. Jangan melihat Tuhan dari mana. Walaupun ada dalam seperti itu, kalau menurutku itu salah. Banyak orang melihat tapi tidak sebenarnya. Dan banyak juga apa yang dia lihat itu cita-citai bahaya. Tapi dari hati, iman itu timbul dari hati. Bagaimana engkau telah mendengar dan melihat sesuatu dalam hati Tuhan, begitu luar biasa kenyataannya. Dan ketika kita kembali melihat perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang lalu, Bapak seperti Musa, aku ini orang yang seperti ini, aku ini berasal dari sini, aku ini memiliki kekurangan, tapi Engkau memampukan aku Tuhan yang pada akhirnya dia berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir walaupun tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ada ternyata di kelemahan yang awalnya kupikir tidak mampu, Engkau mampukan. Akhirnya dia bersujud kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah orang yang merasakan kebebasan yang sebenarnya. Karena dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan di sebuah perjalanan hidupnya yang mungkin dia menghadapi situasi yang sulit, yang dia tidak mungkin. Aku telah merasakan kesejahteraan, aku telah merasakan karunia Tuhan pada saat ini. Dan mungkin dia tahu mungkin dahulunya kayak gue harus. Tapi ketika dia melihat itu dan dia mengatakan dalam hatinya, ini semua karena Engkau Tuhan. Inilah orang yang telah merasakan kebebasan itu. Inilah orang yang merasakan kebebasan yang sebenarnya. Bahwa dia tahu apapun dalam perjalanan hidup Tuhan akan memampukan dan membebaskan. Inilah makna kebebasan. Dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Kita lihat kepada dia, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa firman Tuhan ini? Aku telah menjanjikan itu kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan untuk para kaum pemuda yang hari ini, jangan begitu kurangnya meninggalkan Kristen sosial. Lihat janji Tuhan bahwa Tuhan memiliki mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji Tuhan itu terus, dia tidak pernah menjadi membuat janji yang menjadi mungkin belok ke kanan atau belok ke kiri. Tapi dia jelas, aku telah menjanjikan pada Abraham yang telah memanggil, yang telah menjadi bapa dari segala orang percaya, dan melalui keturunannya akan menjadi umat pilihan yang percaya kepada bukan Ismail. Walaupun bagaimana dunia ini menggoda engkau untuk meninggalkan Kristus, ingat bahwa janji Tuhan itu jelas, dan keselamatan Tuhan itu jelas, dan keselamatan Tuhan bukan hanya berguna dalam diri, tapi Tuhan telah menyelamatkan dari belenggu dosa, dan dia yang menjadi korban melalui kehadirannya. Dia yang menjadi tersalib di kayu salib akibat dosa orang yang berdosa yang dianggap orang adalah sebuah kekonyolan, tapi bagi Paulus itu adalah sebuah keselamatan. Bagi orang Kristen adalah sebuah keselamatan. Aku alam betul, ayat Allah aku tarik itu silam di Kristus. Sebuah kebohongan. Kalau mengingat salib Kristus, bagi orang mungkin Tuhan itu mau disalibkan mati yang bukan karena dosa, tapi itulah Tuhan.
yang berbeda dengan cara orang, yang berbeda dengan dunia. Kalau sama Tuhan dengan pikiran kita itu bukan Tuhan. Banyak orang sampai di sini dipertanyakan, kok nggak bisa yang masuk ke logika manusia Tuhan itu? Ya namanya Tuhan. Aku selalu berpikiran di bawah pikiran Tuhan kan dipatahin. Jadi sedangkan sesama manusia nama-nama lagi nama itu untuk bahasa pikiran. Hanya mendebat sudah mulai gerak-geraknya seperti itu. Dan itulah Tuhan yang tidak ada bisa menyelami pikiran. Untuk itu Bapak dan Ibu kita dibuatkan dari firman Tuhan pada saat ini. Allah yang membebaskan. Kalau engkau masih merasa aku belum bebas Tuhan, aku masih memiliki pergumulan pada saat ini, aku masih ada penyakit, aku masih ada kesusahan, kebutuhanku seperti ini Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku, tolong aku dalam doamu kepada seperti ini. Dan selalu yakinkan aku menjadi pelaku firman. Amin. Hari ini juga siapa mengamalkan kami nanti. Kenapa? Mertua mengalah dan mengimu. Akhir berkata jalan iman. Kenapa orang berpikir? Hari ini juga. Kenapa sama singgari orang bosok-bosok kan? Orang yang bosok-bosok. Tapi iman saudara. Ingat, suatu saat ketika ada waktunya yang Tuhan dalam Tuhan. Kau akan melihat sukacita yang senang, kebebasan yang senang. Amin.